Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 dengan tema mengimplementasikan strategi, itu pemasaran, keuangan atau akuntansi, Litbang, dan SIM. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Indra Esos ME yang telah meluangkan waktunya untuk kelompok kami dan juga teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Amanda Katika Mentari dengan dua rekan saya yang bernama Putri Kurniawati Dewi dan Sri Puspitasari. Selanjutnya ada topik pembahasan. Yang pertama ada hakikat penerapan strategi, yang kedua ada isu-isu pemasaran, yang ketiga ada prinsip baru pemasaran, yang keempat ada isu-isu keuangan dan akuntansi, yang kelima ada isu-isu litbang, dan yang terakhir ada isu-isu SIM. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada hakikat penerapan strategi. Nah, hakikat penerapan atau implementasi strategi merupakan rangkaian aktivitas dan pekerjaan yang dibutuhkan untuk mengeksekusi perencanaan strategi. Artinya, apa yang kita rumuskan pada strategi dan kebijakan kita terapkan dalam berbagai program kerja, anggaran, dan prosedur. Implementasi sendiri berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan manajer pabrik, manajer divisi-divisi, manajer departemen, manajer departemen-departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer proyek, manajer personalia, manajer staff, supervisor, dan seluruh karyawan. Kenapa implementasi ini sangat berpengaruh? Karena manajemen strategi ini merupakan faktor penentu kemana arah suatu organisasi di masa mendatang. Selanjutnya ada isu-isu pemasaran. Eh, Masalah pemasaran menjadi penelitian saat ini adalah tentang seberapa jauh perusahaan dapat melacak pergerakan individu di dunia maya. Nah, jadi eh, yang pertama itu udah menggunakan agen eksklusif, yang kedua ataukah yang pertama, yang pertama menggunakan agen yang eksklusif ataukah menggunakan beberapa jaringan distribusi. Yang kedua menggunakan iklan TV dengan tema yang berat, ringan atau tidak menggunakan sama sekali. Yang ketiga membatasi eh, membatas membatas tidak pangsa bisnis dengan pelanggan tunggal. Yang keempat menjadi press leader atau press follower. Yang kelima, menawarkan garansi yang lengkap atau yang bersifat terbatas. Selanjutnya ada prinsip baru pemasaran. Nah, pemasaran saat ini lebih lanjut menitikberatkan pada membangun hubungan dengan dua arah dengan pelanggan daripada hanya menginformasikan pelanggan tentang produk dan jasa. Perusahaan harus membuat pelanggan terlibat sejauh mungkin dalam pengembangan perusahaan. Nah, berdasarkan Paris Guinian and Weinberg, prinsip pemasaran yang baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan hanya berbicara kepada pelanggan, bekerja dengan nakal proses pemasaran. Yang kedua, berikan pelanggan sebuah alasan untuk berpartisipasi. Yang ketiga, dengarkan atau bergabunglah percakapan di website perusahaan Anda. Yang keempat, menahan godaan untuk menjual, dan menjual agar tidak menarik pelanggan. Yang kelima, jangan mengontrol percakapan online, biarkan mengalir dengan bebas. Karena carilah ahli teknologi marketing, seseorang yang mempunyai tiga kemampuan yang luar biasa, yaitu marketing, teknologi, dan interaksi sosial. Dan yang terakhir, manfaatkan pula pesan singkat dan chatting. Selanjutnya di sini ada alat utama implementasi strategi. Nah, yang pertama di segmentasi pasar. Segmentasi pasar atau market segmentation didefinisikan sebagai pengelompokan pasar berdasarkan kebutuhan dan kebiasaan pelanggan. Cara ini umumnya digunakan secara luas dalam strategi implementasi, khususnya di perusahaan kecil dan terspesialisasi. Nah, segmentasi pasar atau market segmentation secara luas digunakan untuk menerapkan strategi, mengevaluasi segmentasi pasar yang potensial memaksa para penyusun strategi untuk menentukan karakteristik dan kebutuhan konsumen, menganalisis berbagai persamaan dan perbedaan konsumen, serta mengembangkan profil kelompok konsumen. Segmen orang yang ingin dijangkau secara online oleh pemasar jauh lebih jelas daripada segmen orang yang dijangkau melalui bentuk-bentuk media tradisional. Nah, alasan utama segmentasi pasar ini merupakan variabel penting dalam implementasi strategi karena yang pertama yaitu strategi seperti pengembangan pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar,
dan diversifikasi membutuhkan peningkatan penjualan melalui pasar dan produk baru. Untuk mengimplementasikan strategi ini, supaya sukses, pendekatan segmentasi pasar yang baru dan terbaru diperlukan. Kemudian yang kedua, segmentasi pasar memungkinkan suatu perusahaan beroperasi dengan sumber diperlukan. Segmentasi pasar memungkinkan perusahaan kecil untuk bersaing dengan perusahaan besar dengan memaksimalkan keuntungan per unit dan penjualan per segmen. Dan yang terakhir, keputusan segmentasi pasar secara langsung mempengaruhi bauran pemasaran variabel seperti produk, tempat, promosi, dan harga. Nah, segmentasi pasar juga dibedakan berdasarkan 4. Yang pertama dari geografis, terus demografis, psikografis, dan behavioral. Selanjutnya yang kedua ada positioning produk. Nah, positioning merupakan pengembangan skema representasi yang mencerminkan produk atau jasa dibandingkan dengan pesaing dalam dimensi yang penting bagi kesuksesan dalam industri. Strategi positioning produk yang efektif memenuhi 2 kriteria. Yang pertama, secara unik membedakan perusahaan dalam persaingan tersebut dan membawa konsumen untuk mengharapkan pelayanan yang akan atau bisa diberikan konsumen. Perusahaan seharusnya tidak membuat ekspektasi yang melebihi ekspektasi yang bisa atau akan diberikan. Hal ini adalah tantangan yang konstan bagi pemasar. Nah, setelah segmentasi pasar, setelah membagi segmentasi pasar, perusahaan dapat fokus pada kelompok pelanggan. Langkah selanjutnya yaitu mencari tahu apa yang diinginkan dan diharapkan oleh pelanggan. Nah, penempatan produk ini dilakukan untuk merefleksikan bagaimana produk atau jasa kita dibandingkan dengan pesaing dalam dimensi yang paling penting untuk sukses di industri. Nah, selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam penempatan produk adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah kriteria fungsi secara efektif membedakan produk atau jasa di industri. Yang kedua, buatlah diagram 2 dimensi penempatan produk dengan kriteria tertentu pada setiap sumbu. Yang ketiga, plot produk atau jasa pesaing pada matriks 4 kuadran. Yang keempat, area identifikasi dalam peta penempatan di mana produk atau jasa perusahaan paling bawah kompetitif. Dan yang terakhir, bangun rencana pemasaran untuk menempatkan produk atau jasa secara tepat. Nah, aturan dalam penggunaan penempatan produk sebagai alat implementasi strategi adalah yang pertama, lihat pada lubang atau area kosong. Kesempatan strategi terbaik mungkin pada segmen yang belum tercakup. Kemudian yang kedua, jangan melayani 2 segmen dengan strategi yang sama. Biasanya, sebuah strategi yang sukses dengan satu segmen tidak dapat langsung ditransfer ke segmen berikutnya. Dan yang terakhir, jangan menempatkan diri Anda di tengah. Bagian tengah biasanya berarti strategi yang tidak jelas mempunyai karakteristik yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kiki. Selanjutnya di sini ada isu keuangan atau akuntansi. Yang pertama itu mendapatkan modal untuk melaksanakan strategi, menentukan kombinasi yang tepat antara pinjaman dengan modal disetor dalam struktur modal perusahaan adalah vital bagi kesuksesan implementasi strategi. Jadi, laba per saham atau laba sebelum bunga itu teknik yang paling banyak digunakan dalam menentukan apakah pinjaman, saham, atau kombinasi keduanya itu merupakan alternatif terbaik untuk memperoleh modal bagi implementasi strategi. Yang kedua ada sumber pendanaan baru. Sumber pendanaan baru adalah sumber anggaran untuk proyek atau program dengan dilakukannya pinjaman dana dari bank untuk berinvestasi. Yang ketiga ada proyeksi laporan keuangan. Teknik strategi implementasi yang penting karena memungkinkan suatu organisasi untuk menguji hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan atau pendekatan. Jadi analisis proyeksi keuangan itu suatu teknik utama dalam mengimplementasikan strategi karena memungkinkan organisasi ini bisa untuk memeriksa hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan atau pendekatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tersebut. Yang keempat ada anggaran keuangan, dokumen yang merinci bagaimana sih dana akan diperoleh dan dihabiskan untuk jangka waktu tertentu. Jadi anggaran keuangan atau
finansial di budget ini dokumen yang memperlihatkan secara detail bagaimana dan bisa diperoleh atau dibelanjakan untuk suatu periode tertentu. Yang kelima ada mengevaluasi nilai dari sebuah bisnis. Berbagai metode yang digunakan untuk menentukan bisnis yang layak dan dapat dikelompokkan menjadi pendekatan utama. Yang pertama itu menggunakan pendekatan apa yang perusahaan miliki, yang kedua itu apa yang dihasilkan sebuah perusahaan tersebut, dan yang ketiga itu apa yang perusahaan akan bawa ke pasar. Jadi mengevaluasi nilai dari sebuah bisnis itu hal yang penting bagi implementasi strategi. Kenapa? Karena strategi yang integratif, intensif itu biasanya diterapkan dengan mengambil alih perusahaan lain. Yang keenam ada menentukan apakah go public. Teknik strategi implementasi yang go public dapat memberikan keuntungan besar bagi sebuah perusahaan. Hal yang dapat memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal untuk mengembangkan produk baru, membangun pabrik, memperluas, tumbuh, dan memasarkan produk dan layanan yang lebih efektif. Jadi menjadi perusahaan yang go public itu berarti menjual sebagian kepemilikan perusahaan kita kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh tambahan modal, konsekuensi, dan hal yang lainnya. Di sini ada isu-isu litbang. Kebijakan litbang yang dirumuskan dengan baik dapat meraih peluang besar dengan kemampuan internal yang dimiliki. Kebijakan litbang itu dapat meningkatkan usaha implementasi strategi dalam hal yang pertama itu untuk menekankan peningkatan produk dan proses. Jadi litbang ini sebuah implementasi strategi yang bisa meningkatkan sebuah produk yang kita akan pasarkan. Yang kedua itu ada menekankan pada riset dasar atau terapan. Yang ketiga itu menjadi pemimpin atau pengikut dalam litbang. Yang keempat itu mengembangkan tipe proses robotik atau manual. Jadi litbang juga dapat mengembangkan produk atau pemasaran atau implementasi strategi yang kita jalankan ini menggunakan sebuah robotika atau sebuah teknologi, bukan lagi menggunakan secara manual atau tradisional. Selanjutnya ada mengalokasikan jumlah uang yang tinggi rata-rata atau rendah untuk litbang. Selanjutnya itu menjalankan litbang sendiri atau mengontrakkan keluar ya. Yang terakhir itu menggunakan peneliti dari universitas atau peneliti swasta. Jadi litbang sendiri itu menggunakan peneliti yang sudah ahli pada bidangnya. Sini masih membahas tentang isu-isu litbang. Terdapat setidaknya 3 pendekatan utama litbang dalam implementasi strategi. Strategi yang pertama itu perusahaan bisa memasarkan suatu produk dengan teknologi baru. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi dengan litbang ini kita dapat memasarkan sebuah produknya ini dengan teknologi yang baru. Dengan teknologi yang sudah mengikuti zaman. Yang kedua itu menjadi peniru yang inovatif dari sebuah produk yang sukses. Selain kita dapat memasarkan produk teknologi dengan teknologi yang baru, berarti kita berhasil juga untuk meniru secara inovatif dari sebuah produk yang sukses, sehingga meminimalkan resiko biaya di awal. Yang ketiga itu menjadi prosedur berbiaya rendah dengan cara memproduksi produk yang serupa secara massal, namun lebih murah dari produk yang baru ini ditawarkan oleh perusahaan lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh
Selanjutnya di sini ada isu sistem informasi manajemen atau SIM. Informasi adalah dasar pemahaman dalam suatu perusahaan di berbagai industri. Informasi menjadi faktor yang paling penting dalam membedakan perusahaan yang berhasil dengan perusahaan yang tidak berhasil. Jadi SIM ini dapat membedakan nih perusahaan mana sih yang berhasil dengan tujuannya dengan perusahaan yang tidak berhasil dengan tujuannya. Proses manajemen strategis ini difasilitasi dengan baik di perusahaan yang memiliki sistem informasi yang efektif. Lanjut. Lalu proses manajemen strategi perusahaan ini sangat bergantung pada sistem informasi manajemen yang sangat efektif. Sistem manajemen informasi ini adalah salah satu faktor yang dapat digunakan untuk membedakan perusahaan yang performanya bagus dan yang kurang bagus. Keunggulan bagi perusahaan yang memiliki sistem manajemen informasi yang baik diantaranya 1. Penjualan pelanggan, 2. Monitor rekanan, 3. Pemberian informasi yang cukup bagi manajer dan karyawan, yang terakhir 4. Koordinasi antar departemen. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah implementasi strategi yang sukses bergantung pada kerjasama antara seluruh fungsional dan manajer divisional dalam organisasi. Departemen pemasaran umumnya bertugas dengan mengimplementasikan strategi-strategi yang membutuhkan peningkatan signifikan dalam penerimaan penjualan di wilayah baru dan dengan produk baru atau yang telah ditingkatkan. Manajer keuangan dan akuntansi harus merancang pendekatan implementasi strategi yang efektif pada biaya yang rendah dan risiko minimal untuk perusahaan itu. Manajer R&D harus memindahkan teknologi yang kompleks atau mengembangkan teknologi baru untuk sukses dalam mengimplementasikan strategi. Manajer sistem informasi yang sering dipanggil agar menyediakan lebih banyak lagi kepemimpinan dan pelatihan untuk seluruh individu dalam perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.